Shalom, selamat tahun baru semuanya. Oke, jumpa lagi dalam JS Service yang di tahun yang baru ini. Dan semangat yang baru, mari kita muji dan meninggikan nama Tuhan.
setiap kami Yesus pada sore hari ini Yesus. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Engkau masih mencurahkan biru-biru-Mu Tuhan untuk melindungi setiap kami Tuhan. Engkau beri kami kesehatan Tuhan. Engkau beri kami sukacita Tuhan untuk tetap menjalani Tuhan setiap hari-hari kami Yesus. Kami tetap ingin menyembah Engkau, kami tetap ingin memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau-lah Tuhan satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Masuk tangan di Tuhan. Mari kita nyanyikan berdiri sebagai umat. Datang di bulan dan tahun yang baru. Nah, gimana nih kabar kalian? Baik, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk mengawali tahun 2021, kita akan mengambil tema Startup. Kita akan sama-sama belajar tentang kisah Yusuf.
Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan. Untuk itu, mari persiapkan posisi yang PW untuk mendengarkan dan simak renungannya. Semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Siapa kamu digambarkan dari cara kamu menghadapi masalah dalam hidupmu. Di dalam Alkitab diceritakan kisah hidup Yusuf, putra bungsu Yakub. Ia mengajarkan kepada kita sukses dalam menghadapi masalah hidup kita. Diceritakan pandangan kakak Yusuf kepada dia. Yang pertama, Yusuf dianggap tukang mengadu kejahatan kakak-kakaknya. Yang kedua, Yusuf dianggap lebih dikasihi oleh ayah mereka. Yang ketiga, Yusuf dianggap tukang mimpi yang ingin berkuasa atas kakak-kakaknya. Nah, dari situ tampak bagaimana sifat-sifat kakak Yusuf yang sesungguhnya. Mereka membenci Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kakaknya itu kayak gak terima kalau Yusuf memiliki kemudahan. Mereka juga iri hati kepada Yusuf sampai-sampai Yusuf dijual, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Lewat pengalaman pahit itu, Yusuf bisa saja menjadi pribadi yang pendendam dan memiliki rasa untuk membalas kakak-kakaknya itu. Tetapi Yusuf malah memilih untuk melakukan hal baik yang membuat dia menjadi pribadi yang baik dan menjadi teladan. Yusuf memiliki hati yang penuh penerimaan. Selanjutnya ayat 10 sampai 18. Di sini Yusuf menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Di sini kita juga dapat melihat bahwa Yusuf adalah seorang anak yang percaya kepada keluarganya, sehingga dia berani terbuka menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Nah, teman-teman, adakah di antara kalian yang juga melakukan hal yang sama seperti Yusuf, yaitu menceritakan mimpinya? Mungkin ada ya, tapi ada juga yang jarang atau mungkin nggak pernah. Nah, lanjut lagi ke cerita Yusuf. Gimana sih respon keluarganya Yusuf? Respon ayahnya Yusuf yaitu dia malah menegur Yusuf dan berkata, "Masa aku, ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah?" Lalu ia menyimpannya dalam hatinya. Kemudian yang kedua, respon saudara-saudara Yusuf yaitu ialah iri hati. Nah, di sini kita bisa melihat dua respon yang berbeda, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat orang lain yang berhasil, yang sukses, yang beruntung, yang menang suatu hal, apakah respon yang akan kita pilih? Apakah respon yang kita pilih adalah mengikuti ayah Yusuf, yaitu menyimpannya dalam hati, atau seperti saudara Yusuf yang iri hati, ataukah kita memiliki respon lain yang mendukung? Nah, respon itu kita sendiri yang menentukan, teman-teman. Dan jangan sampai kita salah merespon suatu hal, karena respon yang salah dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain, maupun dapat menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kemudian pada ayat 10 dikatakan suatu kali saudara-saudara Yusuf pergi untuk mengembalakan kambing domba ke Sikem. Kemudian ayah Yusuf menyuruh Yusuf untuk mengecek dan menyampaikan kabar bagaimana sih kabar saudara-saudara Yusuf dan kambing dombanya. Nah, kemudian akhirnya Yusuf ini pergi ke Sikem. Kita bisa melihat bahwa Yusuf adalah anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya. Ketika ayahnya menyuruh dia pergi untuk mengajak saudaranya, bukannya membantah, bukannya banyak alasan, namun dia langsung mengerjakannya. Kemudian setelah Yusuf sampai ke Sikem, dia mondar-mandir mencari kemana saudaranya, dan sampai dia bertemu dengan orang, dan orang itu berkata, "Apakah yang kamu cari?" Kemudian Yusuf berkata, "Aku mencari saudara-saudaraku." Kemudian orang itu berkata, "Aku mendengar bahwa saudara-saudaramu bilang mereka akan pergi ke Dotan." Akhirnya Yusuf pergi ke Dotan. Nah, di Dotan, Yusuf dari jauh itu melihat saudara-saudaranya. Namun, sebelum Yusuf mendekat ke saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf ini merancangkan hal yang buruk pada Yusuf. Saudara-saudaranya ini bermufakat memikirkan bagaimana cara untuk membunuhnya. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutan kisah ini? Yuk tetap disimak ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan.
Jadi ada di Kejadian 37 ayat 19 sampai 27. Jadi di ayat 19 sampai 27 ini bisa kita lihat bahwa jalan hidup Yusuf itu tidak semulus perkiraannya. Nah, jadi di ayat sebelumnya juga sudah dikatakan kalau Yusuf itu bermimpi. Nah, mimpi Yusuf itu pastinya dari Tuhan dong. Nah, juga isi mimpi Yusuf itu juga bisa lihat kalau indah dan membawa kepada puncak kejayaannya. Tapi kenyataan yang dihadapinya malah berbanding terbalik dengan isi mimpinya itu tadi. Terus ada beberapa hal yang mungkin sulit untuk kita pahami, bahkan oleh Yusuf sendiri pahami. Jadi pertama kita lihat di Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan kalau kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Nah, dari situ bisa timbul pertanyaan, mengapa sih saudara-saudara Yusuf itu segitu bencinya sama Yusuf? Nah, hal ini pasti udah di luar nalar kita dan Yusuf dong, karena Yusuf aja nggak pernah berbuat salah ke saudara-saudaranya, tapi kenapa kok dia segitu dibencinya sama saudara-saudaranya? Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, persatuan dalam keluarga itu pasti akan terjadi. Kita juga pasti sering kan berantem sama saudara kita, sama orang tua kita, sama kakak adik kita. Nah, sebenarnya Allah itu nggak menghendaki kita itu ada perpecahan dalam keluarga kita. Malahan kita itu harus lebih tekun berdoa, lebih tekun untuk mendoakan keluarga kita. Sebab kalau tidak, setan itu akan mudah menyusup dan memecah belah keluarga-keluarga orang benar. Nah, terus hal yang sulit untuk dipahami di ayat ini yang kedua adalah mengapa sih Allah itu mengizinkan persoalan hebat melanda Yusuf. Nah, kalau misalnya Yusuf mengeluh kepada Allah itu kan pasti wajar-wajar aja. Tapi di sini Yusuf itu sama sekali nggak ngeluh atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Malahan dia itu tetap setia sama Tuhan. Juga nggak ada catatan kan kalau Yusuf itu berkeluh kesah kepada Tuhan atas segala masalah dan cobaan yang dihadapi di hidupnya. Nah, dari sini kita itu bisa meneladani sosok Yusuf ini, di mana kita itu harus menyikapi segala permasalahan, percobaan, dan rintangan yang kita hadapi di hidup kita itu dengan tidak bersungut-sungut, karena Tuhan itu bakalan nyiapin rancangan indah pada orang yang setia dengan setiap prosesnya. Nah, terus tahu dari mana sih kalau Tuhan itu bakalan nyiapin rencana yang indah bagi hidup kita? Nah, itu tertulis di Yeremia 29 ayat 11, bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi dari ayat ini itu bisa kita pahami bahwa Tuhan itu nggak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan di dalam hidup kita. Malahan Tuhan itu menyiapkan rancangan yang indah buat semua orang-orang yang percaya padanya. Terus yang ketiga, hal-hal yang mungkin sulit dipahami oleh kita adalah benarkah Yusuf itu berada di dalam kehendak Allah? Nah, kalau ada orang yang mengira bahwa orang yang masuk ke dalam penderitaan itu pastilah telah melakukan kesalahan atau dosa yang besar. Itu salah besar, guys. Ternyata dosa yang membawa kepada kita itu gak menjamin kita untuk Tuhan berikan pencobaan dalam hidup kita. Buktinya adalah Yusuf tadi. Dia itu berada di dalam kehendak Allah ketika ia dimasukkan ke dalam sumur dan dijual kepada orang Ismail. Tetapi itulah langkah awal yang akan membawanya kepada kemuliaan. Banyak sekali orang Kristen itu yang gagal pada langkah ini. Kita pasti akan begitu mudah menyerah jika Tuhan memberikan pencobaan di dalam hidup kita.
Nah, kalau saja kita itu bertahan sambil memegang teguh janji Allah, maka janji Allah itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi perjalanan hidup yang kita alami itu tidak akan selalu mulus atau rata seperti yang kita perkirakan. Pasti ada rintangan atau cobaan yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Nah, pastinya Tuhan memberikan rintangan atau cobaan itu ada alasannya dong. Dan rintangan yang atau cobaan yang kita hadapi itu tadi bukan semata-mata Tuhan berikan karena kita bersalah atau berbuat salah pada Tuhan. Malahan sekalipun orang yang taat dan hidup suci di hadapan Tuhan pun pasti masih mengalami pencobaan atau rintangan. Contohnya Yusuf itu tadi, dia itu sekalipun aja nggak pernah berbuat salah ke saudara-saudaranya ataupun bahkan membenci saudara-saudaranya, tapi kenapa kok dia segitu dibencinya sama saudara-saudaranya? Tapi bisa kita lihat juga kan bahwa dari pencobaan yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu tadi, yang menurut kita itu benar-benar berat banget pasti untuk dihadapi, tapi Yusuf sekalipun nggak pernah mengeluh bahkan marah ke Tuhan. Dia tetap setia dan tetap taat sama Tuhan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Yusuf itu tidak akan menikmati kemuliaannya jika dia tidak setia untuk menjalani setiap proses yang Tuhan berikan. Jadi kita bisa belajar dari situ, meskipun tadi banyak hal yang sulit kita pahami, bahkan oleh Yusuf sendiri sulit dipahami, namun satu hal yang membuat Yusuf yakin yaitu Tuhan itu pasti beserta dia. Nah, melanjutkan dari ayat yang sebelumnya, kita tahu bahwa di akhir kisah ini Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Sebelumnya, saudara-saudara Yusuf itu punya hasrat atau keinginan untuk membunuh Yusuf. Nah, kenapa sih hasrat ingin membunuh itu muncul? Karena saudara-saudara Yusuf itu merasa iri, merasa benci, merasa dengki dengan Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Dalam Kejadian 37 ayat 28, kita mau belajar sama-sama tentang karakter-karakter dari saudara-saudara Yusuf. Nah, dikatakan Yusuf itu dijual sebagai budak kepada kafilah Ismail atau saudagar asal Midian sebesar 20 shikal perak atau 20 keping perak. Dengan harga yang segini itu sangat rendah sekali ya, dan membuktikan bahwa budak itu dipandang sangat tidak berguna dan sangat tidak layak. Ya, sangat relate dengan kehidupan saat ini, karena kadang kita tuh mudah untuk memandang orang lain tuh rendah, padahal kita tuh sama-sama berharganya di mata Tuhan. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa dalam hidup kita merasa ada di posisi ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk selalu punya pikiran yang positif tentang orang lain dan jangan menghakimi kekurangannya, karena kita juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dilanjutkan dalam Kejadian 37 ayat 29 sampai 30, diceritakan bahwa saudaranya itu diam-diam menjual Yusuf tanpa sepengetahuan Ruben. Nah, ketika Ruben kembali, ia mendapati bahwa Yusuf tidak ada. Dan dikatakan Ruben mengoyakkan bajunya, yang artinya dia berkabung atau dia merobek pakaiannya karena Yusuf itu sudah nggak ada. Sangat jelas bahwa Tuhan memberikan Ruben ini hati yang memiliki belas kasihan. Dia taat dan tidak memiliki keinginan untuk membunuh Yusuf. Nah, Ruben itu niatnya hanya memasukkan Yusuf ke dalam sumur terus dibawa kembali atau dibawa pulang ke Yakub. Namun pada akhirnya Ruben tetap bersekongkol untuk menutupi kejahatan tersebut. Nah, hendaknya kita tuh jadi anak Tuhan yang menunjukkan sikap kasih dan yang pasti harus melakukan kasih itu, alias berempati. Jangan hanya bersimpati kayak si Ruben, dia hanya berkabung tapi setelah itu dia tetap melakukan tipu muslihat. Nah, kita juga harus teguh pada pendirian kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi pengikut teman-teman kita yang mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kalau menurut kalian itu hal yang benar, tunjukkan saja, jangan menahan perbuatan yang benar. Jangan takut karena mungkin kita jadi minoritas dalam pergaulan kita. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kita harus mengusahakan untuk punya hati yang berbelas kasih dan mengambil sikap yang benar. Nah, adapun karakter yang tidak baik yang terlihat dari saudara-saudara Yusuf, yaitu tipu muslihat mereka. Ditunjukkan pada Kejadian 37 ayat 31, ketika Yusuf sudah dijual, jubahnya dicelupkan ke dalam seekor kambing yang telah disembelih. Dengan demikian Yakub mengira bahwa Yusuf itu telah diterkam oleh binatang buas. Nah,
sifat atau karakter saudara Yusuf dalam hal menipu itu bisa jadi karena mereka meneladani sifat ayahnya yaitu Yakub. Kita lihat kisahnya ke belakang. Dulu Yakub itu kan pernah menipu Ishak dan Esau. Dan ada peribahasa juga kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang didapat Yakub tentunya hukum tabur tuai, di mana ia ditipu oleh anak-anaknya. Sehingga kita juga harus berhati-hati dengan perkataan kita, jangan sampai kita menipu, berbohong, dan sejenisnya. Kita harus ingat kalau ada hukum tabur tuai yang masih berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Nah, setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, mereka memberitahukan kepada ayahnya. Terdapat pada Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Yakub mengira bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas, sehingga ia berduka dan sangat sedih mengetahui hal itu. Saudara-saudaranya berusaha menghiburnya, tapi hati Yakub tetap bersedih. Dia tetap berkabung dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, jangan sampai kita itu menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Hendaknya kita tuh memiliki sikap berpikir sebelum bertindak. Kalau terlanjur, kita belajar dari masa lalu untuk lebih berhati-hati terhadap tindakan yang kita ambil sebelumnya. Karena dengan berpikir terlebih dahulu, kita mengerti resiko atau apa-apa yang akan terjadi di depan nanti kalau kita memutuskan sesuatu hal. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki pikiran yang benar dan baik agar kita tuh tidak melukai sesama kita, tidak merugikan kita juga, terlebih kita juga tidak melukai hati Tuhan. Tema kita bulan ini adalah startup, dan minggu ini kita belajar dari kisah Yusuf. Dan kesimpulannya adalah ketika kita mau untuk startup, tentu kita perlu untuk meresponi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau yang kita hadapi dan rasakan dengan baik dan bijak. Ketika kita tidak tahu mau meresponi suatu hal seperti apa, hal yang kita bisa lakukan adalah yang pertama dengan bertanya pada Tuhan dengan berdoa, kemudian berpedoman pada Alkitab dengan membaca Alkitab, dan yang ketiga adalah melakukan sharing terbuka dengan orang yang kita percayai, misalnya dengan keluarga, dengan kakak rohani, ataupun dengan sahabat yang dapat membangun kita. Dan teman-teman, untuk startup kita bisa memulainya dari lingkungan yang kecil yang ada di sekitar kita, misalnya dalam lingkungan keluarga. Contohnya adalah taat dan patuh pada orang tua seperti Yusuf, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, untuk belajar start dan up, yang pasti kita harus menghindari karakter-karakter yang buruk dan kita harus membuangnya jauh-jauh. Nah, kalau saat ini kita terjebak dalam karakter yang buruk, kita harus belajar untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Karena apa? Karena kebiasaan itu kan menjadi dasar bagi kita untuk membentuk karakter kita. Nah, tujuannya agar apa sih? Yang pasti tujuannya agar kita tuh siap untuk meresponi masalah yang akan menghambat kita ke depannya. Kita seringkali merespon masalah dengan mengatakan mengapa harus aku, tapi Yusuf malah meresponi pengalaman pahitnya dengan menerima keadaan tersebut. Jadi kita harus belajar dari sosok Yusuf. Sekalipun kita dihadang oleh berbagai pencobaan atau rintangan, tetapi jika kita tetap setia dan menjalaninya dengan tidak mengeluh dan bersungut-sungut, malahan tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan tuh sudah menyiapkan rancangan yang indah buat kita ke depannya, seperti di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Juga sekalipun pada mulanya jalan yang kita lalui tidak rata, tapi jika kita tetap setia terhadap prosesnya dan berada di kehendaknya, maka kita sedang menuju kepada kemuliaannya dan kita bisa melangkah maju untuk bisa menjadi sukses. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih atas kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan umur panjang sampai saat ini Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami walaupun kami hanya bisa mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Tapi biarlah Tuhan, Kamu selalu berada di sekitar kami Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu ada dalam hati kami, dan biarlah Tuhan firman kami pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema Tuhan bagi teman-teman yang mendengarkan, bagi kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, bisa meneladani Tuhan dari sikap Yusuf Tuhan, dimana
dia selalu setia Tuhan terhadap setiap prosesmu, dia selalu setia kepada Engkau Tuhan, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi Tuhan, tapi ia tetap ingat pada Engkau Tuhan, tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala kegiatannya Tuhan. Biarlah kami bisa seperti Yusuf Tuhan, biarlah kami bisa mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan kami, masalah kami Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semuanya kepada Engkau, meminta bantuan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa selalu Tuhan ingat pada Engkau Tuhan dalam segala apapun kondisi kami, baik senang baik sedih Tuhan. Biarlah kami tidak lupa Tuhan akan segala pengorbanan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan, biar di tahun 2021 ini Engkau selalu melindungi, menyertai agar terbebas dari COVID-19 Tuhan. Dan satukanlah hati kami Tuhan, agar kami dapat sama-sama melawan COVID-19 ini Tuhan, dan tetap semangat, jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat ini juga kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kota Malang. Kiranya Tuhan Engkau lawat, Engkau lindungi Tuhan, baik yang masih melakukan ibadah online maupun sudah melakukan ibadah onsite. Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan Tuhan untuk setiap kelancaran ibadah yang diadakan. Memberkati juga untuk gereja kami, GBI Bethlehem Kota Malang. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan melindungi, biarkan Engkau memberkati untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta keluarganya Tuhan. Biarkan mereka boleh bersatu hati Tuhan, satu visi Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat di GBI Bethlehem, kami juga mau bersatu hati Tuhan Yesus. Biarkan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan ya Bapak, kami jadi garam dan kami jadi terang ya Bapak, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih kami menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap jemaat yang ada, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan ya Bapak, bahkan biarkan Engkau menjadi satu-satunya tempat jawaban dan satu-satunya tempat pengharapan ya Bapak untuk setiap kami para jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih belum mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi komunitas rohani, terkhususnya komunitas remaja Tuhan yang ada di GBI Bethlehem maupun yang ada di seluruh dunia maupun seluruh Indonesia juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap komunitas, walaupun ibadah dilakukan secara online Tuhan kebanyakan, namun biarlah Tuhan kami boleh tetap mendengarkan ibadah dengan baik. Kami boleh tetap setia Tuhan menggunakan ibadah juga Tuhan. Biarlah semakin hari iman kami juga boleh semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa bagi pribadi, lepas pribadi. Menyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Menyerahkan sekolah kami, menyerahkan pendidikan kami, karir kami, masa depan kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang mampu, Kau Allah yang sanggup. Kami percaya juga Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya sebenarnya sama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh memperkuat iman kami, boleh memperteguh hati kami Tuhan untuk semakin hari semakin hidup benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami Tuhan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you all.